Hai Sagitarius, selamat datang di bacaan asmara untuk kamu dan pasanganmu ya. Ini untuk Sagitarius yang berpasangan atau yang sudah menjalin hubungan atau komitmen dengan seseorang ya. Mari kita lihat asmara Sagitarius dan pasangannya, atau Sagitarius dan orang yang sedang difokuskan oleh Sagitarius saat ini. Ini adalah bacaan untuk orang banyak ya teman-teman, jadi tidak akan bisa resonate 100%, mungkin cuma resonate sedikit-sedikit atau separuh-separuh. Jangan dianggap serius juga, jangan dijadikan bahan pengambilan keputusan. Ini untuk entertainment aja. Kalau memang ada hal yang positif ya silakan diambil, kalau tidak tinggalkan ya. Kalau kamu merasa tidak cocok dengan bacaan ini, silakan cek baca untuk zodiak moon rising Venus kamu ya, Sagitarius dan pasangannya. Oke, ini adalah bottom of the deck-nya adalah power. Ini adalah energinya Leo. Mungkin kamu sedang dealing dengan seorang Leo, atau Leo adalah zodiak, salah satu zodiak kamu ya. Atau saat ini kamu diminta untuk bertindak dengan Leo sebagai Leo ya. Kondisi atau situasi hubungan kamu dengan dia saat ini, beberapa di antara kalian cukup kuat ya, cukup kuat, dan diwarnai juga kadang-kadang dengan konflik, tetapi konflik itu menguatkan, lama-lama menguatkan kalian, karena kalian seperti dua orang yang lagi belajar untuk saling menyesuaikan ya. Kadang-kadang perlu untuk mengalahkan ego sendiri ya, mengalahkan ego sendiri, mengendalikan emosi seperti itu ya. Mari kita lihat sebentar, kita pinggir sebentar di sini ya. Kartu kamu, kartu kamu ada crown chakra. Wow. Ya. Cakra ini biasanya memperlihatkan perkembangan spiritual seseorang, dan kalau memang ini berkaitan dengan strength ini ya, artinya ini juga tentang kekuatan batin ya, tentang kekuatan batin, tentang mungkin saat ini kamu sedang awakening, sedang belajar banyak tentang spiritual ya. Atau justru spiritual kamu itu ditantang dengan hubungan kamu dan dia saat ini ya. Kamu menjadi kuat, welas asih ya. Sifat si The Strength ini kuat, tetapi dia juga welas asih dan penuh maaf. Saat ini mungkin kamu sedang ditantang terus menerus untuk memaafkan atau mengembangkan cita kasih dan welas asih seperti itu ya. Nice. Ini kartu pasanganmu. Wow, kalian mendapatkan cakra semua ya. Oke. Jadi ini sebenarnya adalah paduan yang luar biasa ya, karena kamu crown chakra ini adalah dia sifatnya lebih spiritual, sedangkan basic atau base chakra ini adalah sifatnya dia lebih materi ya, dia lebih ke materi gitu. Jadi kamu ibaratnya di atas, dia bawah. Ini adalah mahkota dan ini adalah akarnya. Sebenarnya kalau ini bisa
berjalan bersama-sama ya, dan serasi, hubungan ini akan sangat kuat ya, karena memiliki baik spiritual maupun material yang bisa seimbang. Nah, tantangannya apa? Mari kita lihat. Oke. Tantangannya adalah untuk menyamakan gairah kalian satu sama lain ya. Karena dia masih berorientasi pada sesuatu yang lebih fisikal ya, pekerjaan fisik, sesuatu yang lebih fisik gitu ya, dan juga bisa juga karir, keuangan. Sedangkan kamu sudah mengarah pada sesuatu yang lebih spiritual. Kamu sudah mencari jati dirimu, seperti itu ya. Kamu sudah mulai berhubungan dengan diri sejatimu. Kamu sudah mulai bermeditasi, sehingga sebenarnya kalau ini bisa kompak akan menjadi paduan yang luar biasa. Hanya bagaimana menemukan di tengah-tengah gitu. Karena kalau kamu terlalu spiritual ya, ini akan mengurangi gairah kamu dalam hubungan ini gitu ya. Gairah semangat kamu dalam menjalin hubungan asmara itu akan berkurang karena kamu lebih banyak memberikan energi untuk spiritual, seperti itu ya. Jadi ya, ini tantangan kalian adalah untuk mencari jalan tengah ya. Kamu juga harus seimbang ya, tidak memikirkan tidak memikirkan hanya spiritual, tetapi kehidupan material pun juga harus diperhatikan ya, harus diseimbangkan. Sebaliknya dia pun seperti itu, harus menjaga keseimbangan antara karir dan ambisinya dengan spiritual gitu, karena ini sangat penting ya. Jangan sampai menjadi ekstrim ya, salah satu menjadi ekstrim, yang satu ekstrim hanya spiritual saja, yang satu ekstrim hanya tentang materi, ini nanti bisa timpang. Tetapi sebenarnya kalau ini berdua ini disadari potensi masing-masing, maka sebenarnya ini adalah keseimbangan yang atau perpaduan yang sangat baik gitu ya. Oke. Saran untuk kalian berdua, observer. Oke, observer adalah tentang menjadi pengamat yang baik dan mengumpulkan informasi ya. Mengamati, mengumpulkan informasi ya, belajar. Di sini ada proses belajar buat kalian berdua ya. Ada proses adaptasi atau kompromi, ada proses menjadi bijaksana dengan ya, ketika berbuat salah lalu saling memaafkan, mengembangkan cita kasih dan welas asih ya. Ada proses belajar. Jadi banyak-banyaklah menyerap pelajaran yang perlu untuk mengembangkan atau apapun yang perlu untuk menunjang kesuksesan hubungan kamu dengan dia ya. Cari sebanyak-banyaknya pengetahuan, apa yang harus kalian kembangkan, apa yang harus kalian perbaiki, supaya ketika kamu mengejar spiritual dan dia masih berada di dunia materi, ini bisa diseimbangkan dan bisa ada keserasian di sini ya, keserasian, keharmonisan ya. Jadi banyak-banyaklah mencari informasi dan belajar di situ. Dan ketika terjadi konflik ya, jangan memutuskan dengan cepat atau membuat keputusan dengan gegabah ya. Harus melihat ya, dia kan si musang atau rubah ya whatever, dia memakai teropong ya.
teropong itu kan digunakan sebagai teropong itu kan alat optik untuk digunakan melihat benda yang jauh menjadi lebih jelas, ya kan. Jadi analoginya ketika kamu dan pasanganmu terlibat dalam suatu masalah, lihatlah secara jernih, lihatlah dengan jelas dan teliti, lihatlah dengan teliti apa yang sebenarnya terjadi, ya. Kadang-kadang ketika kita tidak teliti melihat lebih dalam, kita hanya melihat di permukaannya, lalu kita membuat keputusan yang gegabah. Kita membuat kesimpulan yang dini, terlalu dini, kesimpulan yang prematur, kesimpulan yang tidak matang. Jadi berhati-hati di sini, ya. Setiap kali ada suatu permasalahan atau konflik di antara kalian, perlu kejernihan pikiran untuk melihat apa sih sebenarnya yang terjadi, ya. Mungkin bisa dengan pertanyaan seperti itu, ya. Apa sebenarnya yang terjadi, ya? Karena energi utama kalian adalah tentang memaafkan, welas asih, dan mengembangkan kekuatan batin di sini. Jadi memang ini hubungan yang lebih spiritual, bisa mengakar dalam, dan ini aku merasakan juga beberapa di antara kalian ini adalah hubungan soulmate yang ada suatu misi tertentu. Jadi ya, banyak-banyaklah belajar. Oke, itu aja untuk kalian Sagittarius. Semoga bacaan ini bermanfaat. Kalau kamu suka bacaan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.